Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Indonesia. Sambutan dan pencerahan dari Rektor Universitas Negeri Makassar kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Syekh MTPI Kuasa Engineering dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Innalhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati para Bapak Wakil Rektor, yang saya hormati Bapak Ibu para Dekan dan Direktur Pasarjana sebagai saya mulai acara Ramadhan ini. Yang saya hormati para Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan seluruh pimpinan dalam lingkup Provinsi Makassar yang saya tidak sebutkan satu demi satu, lebih khusus kepada Bapak Direktur bersama segenap Wakil Direktur 1, 2, dan 3, Ketua Program Studi S2 dan S3, para mantan atau para direktur pada masanya yang menyempatkan diri hadir bersama kita, teman-teman, Bapak Ibu para guru besar yang menjadi kekuatan kita dalam mengembangkan UNM ini hari demi hari, dan catatan menunjukkan kemajuan itu ada, suka tidak suka, mau tidak mau, ada progres yang kita peroleh dalam bersama-sama membina dan mengelola Universitas Negeri Makassar yang sama kita cintai, termasuk di program pasca sarjana. Yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus kepada orang tua atau pendamping para calon wisudawan dan wisudawati lingkungan pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, Dharma Wanita Persatuan Pasca Sarjana sebagai bagian yang selalu memberikan support, memberikan motivasi kerja kita sehingga kita bisa menjalankan amanah-amanah dengan sungguh-sungguh amat sangat baik. Hadirin wal hadirat panitia yang sama saya muliakan, sebagai umat yang beragama, untuk kesekian kalinya tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai titik ini kita masih dalam suasana sehat walafiat dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita. Tadi nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemauan, nikmat kebersamaan, sehingga kita pada sore ini hadir bersama-sama dalam acara Ramadhan sebagai bagian atau rangkaian dari acara wisuda yang kita laksanakan besok hari secara bersama atau pool luring secara bersama di pelataran Menara Pinisi. Ya, ini kali pertama sejak kita dilanda oleh COVID-19 awal tahun 2020. Selama ini wisuda yang kita lakukan itu kita secara blending atau perpaduan antara luring dan secara terakses di luar. Ada yang di fakultas, ada dulu pertama itu waktu kita belum menemukan formatnya, itu ada dilakukan, ada mereka di rumah, itu sangat-sangat tidak nyaman sebetulnya. Karena itu kita belum menemukan formatnya waktu itu. Berjalan waktu kita temukan formatnya, sebagian berkumpul di ruang teater, sebagian berada di fakultas-fakultasnya. Jadi ya sebetulnya
kita bisa maknai bahwa itu sudah kita lakukan secara bersama-sama, tetapi dipisahkan waktu sebagai bagian, dipisahkan tempat sebagai bagian dari menjaga atau mematuhi protokol kesehatan. Besok kita tetap menggunakan masker, tetapi tidak perlu kita physical distancing atau menjaga jarak. Kita coba suasana ini, bahwa suasana hari ini sudah endemi, sehingga pelaksanaan wisuda kita besok insya Allah dilaksanakan secara bersama-sama seperti sebelum terjadi COVID. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ramatama ini sebagai bagian dari rangkaian wisuda itu sebagai ritual akademik sebetulnya. Makna dari Ramatama sebetulnya itu bisa sebagai bagian dari proses interaksi yang panjang yang kita lakukan, yang disampaikan tadi oleh yang mewakili alumni Dr. Sapira itu saya sendiri sebagai promotornya. Ya, alhamdulillah saya bersyukur karena melahirkan seseorang yang menurut saya cerdas, menurut saya luar biasa. Saya merasa berbangga dan berbahagia. Belum lagi ketika tadi diminta untuk mewakili seluruh alumni, itu semakin sempurna kebahagiaan saya. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira normal juga saya seperti Pak Direktur tadi. Ya, saya ingin menyampaikan selamat dan sukses kepada kita semua, bahwa apa yang Bapak Ibu capai seperti disampaikan oleh Dr. Sapira tadi, ya, bahwa ya ini bukanlah sesuatu yang kita peroleh secara tiba-tiba, tapi ini melalui sebuah proses yang demikian panjang, membutuhkan waktu yang panjang, melelahkan, dan ya di sana ada yang manis-manis kata Pak Direktur, ada yang pahit-pahit, ada suka dan ada duka di situ, ada tangis, ada tawa, ada canda dan seterusnya. Tapi semua itu menjadi bagian dari sebuah proses. Saya mau katakan bahwa semua itu mari kita lebur menjadi satu perasaan hari ini. Semua kita dalam suasana bahagia, suasana menikmati kebahagiaan dari perjuangan yang kita lakukan demikian susah payah, demikian panjang, pengorbanan yang tidak sedikit. Lah, inilah yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa patut kiranya kita merasakan rasa syukur yang mendalam karena kita telah menyelesaikan satu proses panjang yang melelahkan dan terjadi interaksi yang ya membuat kita kadang-kadang jengkel, kadang-kadang tidak nyaman. Nah, yang kemudian kita maknai bahwa itu adalah sebuah proses untuk membentuk pribadi-pribadi Anda semua sebagai alumni Universitas Makassar yang siap bertarung, siap memenangi kompetisi yang demikian amat sangat kompetitif yang ada di luar sana. Kita berharap dengan tempahan, dengan proses yang dilakukan oleh teman-teman di program Pasarjana yang luar biasa, membuat teman-teman Bapak Ibu alumni akan menjadi percaya diri untuk kemudian memberi yang terbaik dimanapun Anda berada. Di tengah masyarakat Anda harus tegak leher untuk menyatakan bahwa saya alumni Universitas Negeri Makassar program Pasarjana, dan di tempat kerja yang lain kita menunjukkan kinerja yang lebih baik, sehingga kata Pak Direktur memang alumni Pasarjana Universitas Makassar memang berkualitas. Itu yang kita harapkan, dan kita selalu menunggu informasi itu dari Bapak dan Ibu ketika besok kita lepaskan untuk kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat, kembali dalam mengabdikan diri sebagai sosok ilmuwan yang bisa berkontribusi bagi kemajuan atau mengakselerasi pembangunan di negara yang sama-sama kita cintai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu
segala kekurangan proses yang ada di Forum Pascasarjana saya kira manusiawi, dan kita tahu bahwa di sana ada kekurangan-kekurangan. Ya, maafkan kami, dan kami selalu berupaya untuk hari demi hari untuk melakukan yang terbaik, melakukan layanan yang lebih prima lagi, melakukan proses yang lebih berkualitas lagi untuk kemudian bisa memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa ini melalui program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Bapak dan Ibu yang amat saya sangat hormati, saya juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada segenap pimpinan, mulai dari Wakil Rektor yang senantiasa bekerja sinergi dengan baik bersama saya, kemudian Bapak Ibu para dekan, Direktur Program Pascasarjana, kemudian teman-teman para guru besar yang senantiasa selalu memberi yang terbaik kepada Universitas Negeri Makassar. Saya ingin sampaikan bahwa dengan bangga, tadi sudah disinggung oleh Direktur Pascasarjana tapi tidak sempurna, dengan bangga saya mengatakan bahwa di 1 bulan terakhir ini tercatat bahwa di 4.500 perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia, UNM ada 27 yang termasuk universitas unggul, dan UNM bagian dari 27. Ini sebuah pencapaian yang amat sangat luar biasa. Kalau di wilayah timur itu swasta dan negeri itu hanya 2 yang berstatus perguruan tinggi unggul, yaitu UNM dan Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin. Artinya sebagai alumni saya harus informasikan seperti ini sehingga Anda harus bangga menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Makassar. Sebagai alumni Universitas Negeri Makassar, sebagai alumni dari universitas unggul, dan hebatnya itu karena hanya 27 di seluruh Indonesia yang tercatat yang berpredikat sebagai unggul. Kalau dulu itu kita cuma akreditasi A, bukan unggul. Sekarang ini unggul, di atasnya A. Ya, di atasnya A. Ada logo atas sendiri itu yang dimaksud dengan unggul. Dicari itu Pak Direktur supaya itu menjadi bagian kalau kita membuatkan spanduk. Jadi bukan lagi akreditasi A semata, tapi akreditasi unggul. Jadi kemarin setelah kita untuk periode kedua 5 tahun kita berproses lagi, kita dapat akreditasi A lagi kembali, tetapi kita sempurnakan lagi dokumennya, lalu kita masuk ke universitas unggul di Indonesia. Ini luar biasa. Banggalah kita semua. Masa alumni tidak bangga? Saya ini bangga Pak, bangga sekali. Tapi tentu tidak berhenti kita sampai di situ untuk melakukan akselerasi, melakukan proses-proses perbaikan, karena kita mau lebih lagi dari itu. Dengan bangga juga saya mengatakan bahwa sudah ada beberapa program studi S1 dan akan menyusul pascasarjana itu berakreditasi internasional. Kita ingin mencatat sedikit demi sedikit langkah-langkah untuk menuju WCU, World Class University. Kita mau menuju ke situ. Dengan bangga juga saya mengatakan bahwa proses PTNBH sedang berjalan di Universitas Makassar. Sudah evaluasi sudah berjalan sekali. Kita perbaiki lagi. Ada Prof Muharram sebagai dapurnya UNM. Itu sudah kita kirim lagi perbaikannya. Proses ini mungkin ya sampai di akhir tahun ini UNM akan menjadi PTNBH. Tapi jangan pernah berpikir bahwa ketika PTNBH akan dikomersialisasi pendidikan, tidak. Kami tidak akan mencoba untuk sampai kepada wilayah peningkatan pembayaran SPP atau UKT bagi mahasiswa. Yang kami mau hadirkan untuk meningkatkan income generate atau pendapatan PNBP bagi Universitas Makassar adalah optimalisasi aset fisik dan intelektual aset. Konsepnya ada di situ. Kita harus
rektor itu harus berfungsi sebagai CEO, bukan sekedar sebagai rektor, tapi rektor sekaligus CEO untuk bisa memantapkan dan memaksimalkan semua potensi yang ada di Universitas Makassar, tapi tidak lalu kemudian mencekik mahasiswa bahwa mahasiswa adalah bagian penting dari kita, bukan di situ wilayahnya. Kita harus pastikan dalam proses kemarin dari Satker kita menjadi BLU, kemudian setelah BLU 1-2 tahun kita mau bergeser lagi ke PTNBH dan sedang dalam proses. Tapi sekali lagi saya katakan kepada kita semua dan kepada siapapun kemudian nanti yang akan the next menjadi rektor, jangan pernah mahasiswa menjadi sasaran dari perolehan income generate ketika kita menjadi mandiri atau menjadi PTNBH. Itu bukan begitu rumusnya. Rumusnya adalah bagaimana kita meningkatkan potensi-potensi yang kita miliki untuk kita optimalkan sehingga kita bisa mendapatkan pendanaan atau income generate bagi pengelolaan institusi kita Universitas Negeri Makassar. Kira-kira di situ wilayahnya, Bapak dan Ibu. Dengan bangga juga saya mengatakan bahwa telah berproses dan sudah siap proposalnya untuk kita ajukan, untuk kita usulkan program studi ilmu kedokteran yang kita dengan cerdas harus melihat fenomena bahwa kalau di Makassar itu sudah ada 5 perguruan tinggi yang membina fakultas ilmu kedokteran, sehingga kita bawa ke kota Parepare ya untuk menangkap dan memenuhi kebutuhan sekitar Parepare, Ajatap Perangi, wilayah Sulawesi Barat dan seterusnya. Nah, ini kita mau mengembangkan ilmu kedokteran dan kita pusatkan di sana, dan langkahnya sudah sangat siap karena sudah sampai pada kerjasama untuk rumah sakit pendidikan, yakni Rumah Sakit Ainun Hasri Habibi dan Rumah Sakit Andi Makassar. Itu sudah akan menjadi bagian dari tempat pelaksanaan, tempat praktek mahasiswa kedokteran nanti ketika sudah berdiri di Parepare. Karena kita baru saja beberapa bulan yang lalu, bulan puasa kalau tidak salah waktu itu atau setelah puasa ya, kita meresmikan gedung yang oleh kita sendiri yang membangun 5 lantai sebagai ikon kampus 5 kita yang ada di Parepare. Ini semua tidak bisa kita hadirkan, kita bisa wujudkan kalau kita tidak bekerja secara bersama-sama. Saya selalu meyakini bahwa Bapak Ibu lah yang luar biasa. Saya ini hanya provokatornya, hanya mendorong-mendorong, hanya tahu marah-marah. Tapi Bapak Ibu lah yang luar biasa bekerja sehingga semua ini kita bisa insya Allah hadirkan untuk memberi penguatan bagi pengembangan institusi Universitas Negeri Makassar. Saya juga ingin mengatakan kepada kita semua bahwa ya teman-teman yang sekarang ini menjadi alumni yang insya Allah besok diwisuda, di terakhir ini kan semua itu harus ada mata kuliah kewirausahaan. Kita 3 tahun yang lalu sudah mendeklar ya kepada seluruh masyarakat bahkan di mancanegara bahwa ada perguruan tinggi yang namanya Universitas Negeri Makassar yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pilihan jika ada calon mahasiswa yang ingin mengembangkan talenta entrepreneur, talenta kewirausahaan, UNM ini mendeklar dan memantapkan dirinya sebagai kampus entrepreneur, kampus wirausaha. Karena kita berkesimpulan bahwa dalam mengelola perguruan tinggi itu tidak cukup hanya kita ikut ramai, ikut serta bersama-sama dengan perguruan tinggi lain, tapi apa ikon, apa andalan yang kita punya. Maka kita pilih waktu itu ketika kita berkumpul bersama seluruh rektor se-Indonesia, UNM memilih dua ikon unggulan, yakni entrepreneur dan kebijakan publik. 2 hal ini menjadi ikon dalam pengembangan UNM sebagai penciri
tidak sekedar ikut serta ramai dalam mengelola perguruan tinggi, tapi harus ada penciri yang ketika orang mau mengatakan saya mau mengembangkan talenta saya di bidang ini, maka pilihannya ada di Universitas Negeri Makassar. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada kita semua, pada pimpinan, ya terutama pimpinan kepada para dekan, pimpinan pasca sarjana, beserta seluruh jajaran sampai ketua prodi yang tidak henti-hentinya berinovasi. Saya mencatat bahwa mahasiswa kita untuk tahun ini itu sudah siap 1.000 lebih, dan saya menargetkan 1.500 untuk tahun ini. Mahasiswa S1 saya menargetkan di 3 jalur 10.000, sehingga nanti itu di tahun akademik ini untuk seluruh program studi S1, S2 sampai S3 itu berjumlah kisaran 11.500. Itulah sebabnya di 3 tahun terakhir UNM itu dari sisi student body atau jumlah mahasiswa itu yang terbanyak di kawasan timur. UNAS pun lebih tinggi UNM mahasiswanya daripada UNHAS. UNAS itu masih sekitar 38.000, 39.000. UNM ini 34.000. Besok keluar lagi berarti sudah masuk semua ini mahasiswa 10.000, 11.000, itu mencapai 50.000. Luar biasa. Mengelola sebuah student body yang demikian besar bukan perkara mudah, tapi kita harus memanage sedemikian rupa, mengajak semua kita segala potensi yang ada bekerja bersama, berinteraksi secara baik sehingga semua bisa kita manage secara baik, bisa berjalan dengan baik. Tapi jangan sampai kemudian gampang masuk susah keluar. Nah, ini masih selalu terjadi di pasca, gampang masuk susah keluar. Pokoknya gampang masuk gampang keluar. Ya, itu yang harus dikejar. Tidak ada kata tidak ada waktu. Jadwal ujian itu sampai malam. Hari Minggu juga boleh ujian orang. Tidak ada kata libur kalau sudah mengejar layanan mahasiswa. Saya berharap seperti itu yang dilakukan oleh Bapak Direktur, Wakil Direktur 1 dan seluruh teman-teman Bapak Ibu program studi dan Bapak Ibu para guru besar yang menjadi kekuatan pasca sarjana. Pasca sarjana Universitas Makassar ini hebatnya dalam statuta itu saya berjuang mati-matian dulu. Ketika kita mengadakan atau perubahan statuta ingin dipersamakan semua, tapi saya bilang tidak. Saya ingin pasca sarjana itu adalah kumpulan orang-orang hebat, kumpulan orang-orang yang sudah secara umur tidak bisa lagi mendapatkan jabatan di tingkat di fakultas misalnya 60 tahun, di pasca boleh sampai 70 tahun. Nah, itu hebatnya. Sebetulnya dulu itu rahasianya kenapa saya berjuang mati-matian dan bertengkar saya. Dalam proses itu kita semua bertengkar dengan kelembagaan kementerian pada waktu itu. Saya itu berpikir begini, saya kalau selesai 2 periode berarti kan baru 58 umur saya. Kemana saya setelah itu? Saya harus direktur pasca. Tapi berjalan waktu, terlalu kecil direktur pasca, saya harus jadi gubernur, kira-kira begitu. Dimanfaatkanlah orang-orang atau teman-teman atas apa yang kita rencanakan tadinya. Akhirnya menjadi Prof. Hamsu sudah memanfaatkan. Seharusnya kalau seperti yang diharapkan oleh kelembagaan, Prof. Hamsu tidak bisa lagi prodi kedua direktur karena sudah melampaui 60 umurnya. Tapi dimanfaatkan oleh itu. Termasuk teman-teman yang tidak bisa sudah dekat, bawa dia ke pasca, beri wadah perkumpulan orang-orang hebat, mantan dekan, mantan WR, berkumpulah di pasca untuk memberikan kualitas yang ada di situ. Bapak Ibu harus ada di situ sampai umur pensiun 70 tahun, karena yakin saya semua kita ini akan profesor yang belum. Semua akan profesor bagi yang belum. Itu kira-kira. Dan terakhir saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf dan terima kasih
kepada orang tua, wali yang sudah mempercayai UNM untuk sebagai tempat pilihan untuk studi lanjut S2 maupun S3, dan tentu dengan proses ini saya selalu mengatakan permohonan maaf kalau masih ada yang kurang dalam pelayanan kami di program pasca sarjana. Saya mewakili seluruh sivitas, seluruh teman-teman pengelola pasca, ketua prodi dan seluruh staf. Saya mewakili menyampaikan permohonan maaf jika ada yang kurang, dan terima kasih atas kepercayaannya. Dan tentu selamat kepada kita semua. Selamat kita bertemu besok dalam acara wisuda secara bersama-sama. Sukses selalu menyertai Anda semua. Sukses bagi orang tua, pendamping, sukses bagi kita semua, para guru besar, para pengelola pasca sarjana, dan teman-teman pimpinan Universitas Makassar. Dari saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.